Perkenalkan, nama saya Solahia dengan NIM 220398, kelas RA2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengertian perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu, tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Ada perbedaan organisasi dan keorganisasian. Yang pertama, organisasi ialah suatu bentuk pengaturan yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan pegawai, sumber daya, dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan keorganisasian ialah proses untuk mengatur organisasi dengan cara yang efisien. Selain itu, perilaku keorganisasian juga dapat membantu kita untuk mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku keorganisasian ada 4, yaitu SDM, orang atau SDM. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, lingkungan. Rangkuman dari kelompok 2, yaitu teori perilaku merupakan pendekatan yang luas dan penting dalam ilmu psikologi yang memberikan pemahaman mendalam tentang pembentukan, perubahan, dan perbedaan perilaku individu dengan konsep-konsep seperti pengondisian klasik, pengondisian operal, model pembelajaran sosial, dan teori motivasi. Teori ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan dan manajemen. Model perilaku organisasi membantu para pemimpin dan manajer memahami dan mengelola perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Dengan pemahaman baik tentang model ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan mencapai tujuan mereka. Konsep-konsep utama dalam teori perilaku: yang pertama, pengondisian klasik; yang kedua, pengondisian operal, dan mode pembelajaran sosial, dan teori motivasi. Adapun aplikasi teori perilaku ialah pendidikan, manajemen, dan kesehatan. Makalah yang saya rangkum dari kelompok 3 yang berjudul Perilaku Individu, Kelompok, dan Pengaruhnya Terhadap Organisasi ialah: pertama, perilaku individu dalam organisasi adalah interaksi antara karakteristik individu dan organisasi. Setiap individu membawa kemampuan, kepercayaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya ke dalam organisasi. Organisasi memiliki karakteristik seperti hierarki, tugas, tanggung jawab, wewenang, sistem penggajian, dan pengendalian. Interaksi antara karakteristik individu dan organisasi menciptakan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Yang kedua, perilaku individu dipengaruhi oleh karakteristik biografis yang merupakan karakteristik pribadi individu. Perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap individu terhadap pekerjaan, kepuasan kerja. Kepuasan kerja mempengaruhi sikap individu. Setiap individu dalam kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Namun, ketika masuk dalam kelompok, perilaku individu akan menjadi perilaku kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku kelompok melibatkan interaksi antar individu untuk mencapai prestasi positif, dan kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Kelompok formal didefinisikan
oleh struktur organisasi seperti presiden dengan stafnya. Sedangkan kelompok informal muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan sosial. Kelompok merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia organisasi dengan karakteristik seperti interaksi antar individu dan tujuan bersama. Tujuan kelompok melibatkan strategi organisasi, struktur otoritas, peraturan formal, dan sumber daya organisasional. Seleksi perilaku personil, evaluasi kinerja, sistem ganjaran, dan budaya organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi termasuk orang atau SDM yang membentuk sistem sosial internal dalam organisasi. Sebuah organisasi dapat terdiri dari jumlah yang besar atau sedikit serta bersifat formal atau informal. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang disearahkan dengan baik oleh seorang manajer meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Struktur organisasi harus mampu membuat para pekerja berkoordinasi dengan baik berdasarkan asas keadilan. Teknologi memberikan dampak besar bagi aktivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Di lingkungan internal maupun eksternal mempengaruhi berjalan sebuah organisasi atau perusahaan. Mengoperasian organisasi dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Tuntutan kepada organisasi juga dipicu oleh perubahan lingkungan. Teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi itu. Pertama upaya, yang kedua sasaran dan organisasi, dan yang terakhir kebutuhan otoritas. Teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Yang pertama hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni ada fisiologis. Fisiologis adalah rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua rasa aman, rasa ingin melindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga sosial, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang selanjutnya penghargaan. Faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Selanjutnya aktualisasi diri, dorongan untuk mencapai seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, motivasi presentasi. Motivasi presentasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi sebuah tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Yang kedua, motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial, perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi. Yang ketiga, motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat, motivasi kekuatan atau yang biasa disebut power motivation adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja.
Nilai adalah suatu yang abstrak dan ideal, bukan objek atau fakta yang konkret, dan bukan merupakan persoalan benar dan salah yang memerlukan pembuktian empiris. Nilai merujuk pada sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi umat manusia. Beberapa ahli memberikan pengertian nilai, seperti Milton Rachel dan James Bank, yang menyebut nilai sebagai jenis kepercayaan yang mempengaruhi tindakan seseorang, dan Louis D. Katsoff yang mengartikan nilai sebagai sifat pengalaman yang tidak dapat didefinisikan. Nilai juga dapat diartikan sebagai kualitas yang melekat pada sesuatu dalam kaitannya dengan subjek pemberian makna. Nilai merupakan hakikat melekat pada sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam kebaikan dan amal solehnya. Nilai bersifat abstrak yang ideal, tidak konkret, bukan fakta, dan bukan sekedar persoalan benar dan salah yang memerlukan bukti empiris. Nilai juga merupakan evaluasi sosial yang muncul melalui situasi kehidupan. Nilai-nilai dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan orang-orang di dalamnya. Ada dua jenis nilai. Menurut Milton Rocker, nilai terminal dan nilai instrumental atau alat. Nilai terminal adalah nilai yang mencerminkan gambar ideal yang diinginkan individu, sementara nilai instrumental merujuk pada proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai memiliki fungsi penting dalam perilaku organisasi, dalam membentuk dasar pemahaman dan motivasi individu, serta mempengaruhi persepsi. Nilai mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, seperti dalam contoh alokasi kompensasi berdasarkan presentasi kerja. Ciri-ciri utama nilai termasuk nilai etika, moral, sosial, atau budaya yang diyakini individu atau kelompok, yang menjadi dasar pandangan dan penglihatan keputusan dalam situasi tertentu. Mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai alat, seperti skala kepuasan, Brainfield Rod Index, deskriptif pekerjaan, skala wajah GM, dan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Salah satu cara adalah menggunakan skala indeks urai deskripsi jabatan yang dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hulin pada tahun 1969. Karyawan dimintai menjawab pertanyaan dengan menandai jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu. Kondisi keputusan kerja Minnesota dikembangkan oleh Weiss dan Inggris pada tahun 1967. Alat ini berorientasi pada kognitif karyawan dan menilai berbagai kondisi kerja. MSQ terdiri dari dua komponen yang mengukur kepuasan kerja, intrinsik dan ekstrinsik. Porter dan Satisfaction Questionnaire digunakan untuk mengukur kepuasan kerja manajer dengan fokus pada isu dan tantangan spesifik yang dihadapi para pemimpin. Yang keenam adalah membangun kerja sama tim yang efektif. Kerja sama tim untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan. Manusia bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerja sama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses belajar mengajar maupun mengelola sekolah. Salah satu contohnya adalah menghadapi proses akreditasi sekolah. Kepala sekolah dan warga sekolah lainnya bekerja secara bersama-sama untuk menyiapkan kelengkapan instrumen akreditasi. Tahap pembuatan tim, dalam prosesnya tim akan berkembang dalam mencapai tujuan bersama. Untuk mengembangkan sebuah tim berdasarkan teori pengembangan tim yang paling dikenal, maka tim harus melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama forming atau tahap pembentukan, yang kedua storming, tahap konflik, yang ketiga norming, tahap pembentukan, dan yang keempat performing, tahap penunjukan kinerja. Dalam pengelolaan sebuah organisasi seperti sekolah,
Penting untuk memiliki tim kerja yang solid dan tangguh. Kerjasama dalam tim lebih baik daripada bekerja sendiri. Dalam pembentukan tim, ada 4 yaitu yang harus dilalui pembentukan. Yang pertama pembentukan, yang kedua konflik, yang ketiga norma, dan yang keempat penunjukan kinerja. Setiap tahap memiliki karakteristiknya sendiri, serta sama tidak yang efektif dapat meningkatkan kinerja lembaga. Contoh sederhana dari tahap-tahap pembentukan tim ini adalah ketika sebuah tim baru dibentuk di sekolah. Pada tahap pertama, anggota tim mungkin belum saling mengenal dan masih mencari posisi masing-masing dalam tim. Pada tahap kedua, mungkin terjadi konflik karena perbedaan pendapat atau cara kerja. Namun, dengan komunikasi yang baik, tim bisa melewati tahap-tahap konflik dan menunjukkan tahap ketiga yaitu pembentukan norma atau aturan yang diterima bersama. Terakhir, pada tahap keempat, tim akan memulai menunjukkan kinerja yang baik karena sudah terbiasa bekerja bersama dan saling mendukung. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.